Mari kita melihat relasi di antara ketiga pribadi. Kita tadi sudah membahas mengenai ketiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan sekarang kita perlu melihat relasi di antara ketiga pribadi. Karena ketiga pribadi ini sudah berelasi sebelum dunia dijadikan. Jadi relasi artinya, saudara-saudara, sebenarnya tidak pernah ada Bapa tanpa ada Anak dan Roh Kudus, dan tidak pernah sedetik pun ada Anak tanpa Bapa dan Roh Kudus, dan tidak pernah sedetik pun ada Roh Kudus tanpa Bapa dan Anak. Ya, jadi sekali lagi kita memang bisa membicarakan pribadi ini secara sendiri-sendiri. Kita bicara mengenai Bapa, kita bicara mengenai Anak, dan kita bicara mengenai Roh Kudus. Tapi sekali lagi saudara-saudara, kita tidak bisa memisahkan ketiga pribadi ini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak pernah sedetik pun Bapa itu tanpa Anak dan Roh Kudus. Nah itu, tidak pernah sedetik pun Anak itu tanpa Bapa dan Roh Kudus, dan tidak pernah sedetik pun Roh Kudus itu tanpa Bapa dan Anak. Nah itu, kenapa? Karena ketiga-tiganya ini berelasi dari sebelum dunia dijadikan, atau dari sejak kekekalan, atau seperti yang katakan tadi, dunia ini diciptakan sebagai hasil dari relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu, jadi dunia atau ciptaan ini adalah keluar dari kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiga pribadi itu saling mengasihi dari sejak kekekalan, dan kelimpahan kasih itulah yang menjadikan dunia ini. Nah, jadi dunia ini bukan diciptakan dari kekurangan, saudara-saudara ya. Dunia diciptakan dari kelimpahan. Nah, jadi kita perlu membahas mengenai relasi di antara ketiga pribadi. Saudara-saudara, Allah Tritunggal itu hanya memiliki satu kehendak. Jadi saudara-saudara jangan mengatakan kehendak Bapa, kehendak Anak, kehendak Roh Kudus, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, kehendak Allah Tritunggal cuma satu. Jadi Bapa tidak punya kehendak sendiri, Anak punya kehendak sendiri, Roh Kudus punya kehendak sendiri. Bapa punya pikiran sendiri, Anak punya pikiran sendiri, Roh Kudus punya pikiran sendiri. Ya, kehendak, pikiran, ya itu pikiran Allah. Ya, saudara-saudara, jadi kehendak yang dimaksud dengan kehendak di sini adalah ya kehendak Allah itu sendiri. Ya, pikiran Allah itu sendiri. Tetapi setiap pribadi memiliki peran yang berbeda dalam menggenapkan kehendak itu. Nah, itu ya. Jadi Allah mau melakukan apa? Saudara-saudara Tuhan, itu keluar dari kehendak yang sama, dari satu kehendak Allah. Allah mau mencipta, Allah mau menebus, itu kehendak Allah. Tapi waktu Allah mau mencipta, nah ketiga pribadi ini memiliki peran yang berbeda. Jadi waktu kita bicara mengenai pribadi, saudara-saudara, kita bicara mengenai peran yang berbeda. Itu yang membedakan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Maka saudara-saudara, pribadi itu benar-benar ada ya. Itu bukan hanya sekedar manifestasi. Itu benaran ada pribadi itu. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena memang peran mereka beda-beda. Dan tidak bisa ditukarkan, saudara-saudara Tuhan. Jadi nggak pernah peran Bapa itu digantikan oleh Anak, Anak menggantikan peran Bapa, atau peran Roh Kudus itu diambil alih oleh Anak. Nggak bisa. Setiap pribadi itu punya perannya masing-masing di dalam menggenapkan kehendak yang sama. Nah, mari kita lihat saudara-saudara ya, dalam penciptaan, dalam kasus penciptaan misalnya. Nah, saudara-saudara, di dalam penciptaan apa peran Bapa? Peran Bapa itu merencanakan. Ya, saudara-saudara, Bapa merencanakan penciptaan. Jadi saudara-saudara, seperti apa dunia ini ada dalam pikirannya Bapa? Ya, saudara-saudara ya. Saudara sebelum bikin rumah, saudara-saudara Tuhan kan ada yang saudara pikirkan dulu kan, rumah macam apa. Nah, itu. Ya, arsitek saudara-saudara sebelum menggambar saudara-saudara Tuhan, dia juga sudah membayangkan rumah macam apa yang akan digambarkannya. Nah, saudara-saudara Tuhan, seluruh dunia ini, seluruh ciptaan ini saudara-saudara Tuhan, sebelum dicipta itu direncanakan oleh Bapa sendiri. Bapa merencanakan seluruh ciptaan. Nah, itu perannya Bapa. Coba kita lihat Efesus 3 ayat 14 sampai 15. Efesus 3 ayat 14 sampai 15. Mari kita bacakan bersama-sama. Ternyata kopi tadi ada manfaatnya juga, saudara-saudara. Jadi saya sekarang lebih berenergi. Iya, saya jarang sekali disuruh membawakan sesi sepanjang ini. Setahun mungkin nggak 3 kali. Tapi dari ketiga kali itu salah satunya pasti di sini. Setahun pasti nggak tentu 3 kali dapat pelayanan seperti ini, tapi salah satunya pasti di sini.
Oke, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, saudara-saudara perhatikan di situ. Paulus mengatakan kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, saudara-saudara ya. Jadi apa yang ada dalam bumi ini ada dalam pikiran Bapa. Nah itu. Oke, jadi gini saudara-saudara ya, saudara nggak perlu mengeluhkan dunia ini. Saudara nggak usah bilang begini. Kalau saya jadi Tuhan ya, saya pasti bikin bulan itu nggak lebih besar daripada ini. Nah, saudara-saudara ya, saudara bilang, oh kalau saya jadi Tuhan ya, saudara jadi Tuhan ya, saya bikin matahari itu nggak sepanas ini, saudara Tuhan. Saudara-saudara, kalau alam semesta ini direncanakan oleh Bapa, maka dengarkan baik-baik. This is the best possible world, saudara Tuhan. Ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada. Ya, saudara-saudara, walaupun saudara sering mengeluh, kenapa saudara Tuhan, tapi tenang saudara Tuhan, karena ini direncanakan oleh Bapa, maka ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada. Jadi kalau saudara tanya, kenapa Pak daun itu hijau? Ya, kan itulah warna terbaik yang sudah Tuhan rencanakan ya, saudara-saudara ya. Saudara nggak mungkin memikirkan yang lebih baik daripada itu. Nah itu, kenapa daun itu hijau ya saudara-saudara ya? Kenapa daun kelapa itu panjang-panjang saudara Tuhan ya? Nah, kenapa durian itu tajam-tajam, saudara Tuhan ya? Maunya saudara apa gitu? Ya supaya kalau jatuh kena kepala saya nggak berdarah Pak. Nah, tapi karena durinya tajam-tajam, maka kena kepala saya berdarah gitu. Jadi saudara bilang kalau saya jadi Tuhan ya, saya bikin durian itu nggak ada durinya. Lah kalau nggak ada durinya bukan durian, saudara-saudara ya. Itu kan? Ya nggak bukan durian. Saudara Tuhan, durian itu memang begitu, ya karena memang bagi Tuhan itu yang terbaik. Itu durian terbaik yang mungkin ada, saudara Tuhan ya. Nah, itulah ya. Jadi kalau saudara pikir-pikir ada nggak ya bentuk durian yang lebih baik daripada itu? Nggak ada. Ya memang begitulah yang paling baik. Ya itu yang paling baik. Ya saudara-saudara juga nggak perlu mengeluhkan tentang diri saudara. Kenapa hidung saya tidak mancung, misalnya saudara-saudara ya? Nah itu. Kenapa rambut saya tidak lurus, misalnya? Kenapa kulit saya tidak putih? Saudara-saudara dengarkan baik-baik. Kulit saudara putih atau tidak putih, saudara-saudara itu ada di dalam rencana Bapa. Dia maunya saudara begitu. Berarti itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Gini saudara-saudara ya, kalau saudara yang nggak putih, saudara putihkan, saudara Tuhan, mungkin nggak akan jadi lebih baik, mungkin akan jadi lebih hancur kok sebenarnya saudara-saudara ya. Jadi kalau bagi Bapak kulit yang hitam itu terbaik untuk saudara, kalau saudara ubah-ubah, saudara Tuhan ya, ubah-ubah, saya nggak mau saudara Tuhan. Saudara lebih pintar daripada Bapak kan? Enggak lah gitu ya. Saudara nggak lebih pintar daripada dia. Ya itu yang terbaik lah. Ya, jadi saudara nggak perlu khawatir kenapa itu saudara-saudara ya. Kenapa saya nggak seputih nggak seputih artis Korea misalnya saudara Tuhan lah, karena saudara bukan orang Korea kan, gitu aja ya. Ya udahlah gitu ya, the best possible, kemungkinan terbaik atau hal terbaik yang mungkin ada. Nah itu, jadi dunia ini saudara-saudara banyak orang bilang, wah kenapa begini, kenapa begitu, ya itu yang terbaik. Lah kalau Bapak aja yang sudah merencanakan, kalau Bapak sudah merencanakan seperti itu, ya memang itu yang terbaik lah. Kemungkinan terbaik yang mungkin ada itu. Ya, kemungkinan terbaik yang ada ya itu. Nah itu peran Bapak, merencanakan. Jadi sebelum semua diciptakan, siapa yang memikirkan, siapa yang mendesain, nah lebih tepatnya itu ya, ya Bapak. Nah sampai saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau cuma dipikirkan, ya nggak jadi, harus ada yang mengerjakan. Anak, nah saudara-saudara ya, anak yang mengerjakan. Jadi peran anak dalam penciptaan apa? Melaksanakan. Nah mari kita lihat Yohanes 1 ya, Yohanes 1 tadi kita sudah baca, kita perlu baca lagi nih. Yohanes 1 ayat 3. Nah perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah menarik, ayat yang ketiga itu kata oleh itu sebenarnya menggunakan kata melalui. Nah itu, segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Kata dalam bahasa Inggris itu katanya through, bukan by. Ya, segala sesuatu created through Him, melalui Dia. Nah, jadi saudara-saudara kita kaitkan dengan Bapak, ya Bapak merencanakan, tapi rencana Bapak itu menjadi kenyataan melalui anak. Melalui anak. Nah ini cocok sekali dengan Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Dan hari pertama dimulai dengan apa? Berfirmanlah Allah. Loh saudara-saudara, firman itu kan artinya berkatalah Allah. Apa itu kata-kata saudara-saudara? Kata-kata itu adalah
kata-kata itu keluar dari pikiran kita, atau bahasa yang lebih sederhana, kata-kata itu ekspresi dari pikiran kita. Sebelum saudara berkata-kata, sudah ada dalam pikiran. Ada nggak orang nggak ada pikirannya bisa ngomong? Nggak ada, saudara Tuhan. Karena untuk ngomong aja butuh mikir, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, nggak ada yang dipikirkan apa yang mau diomongin. Saudara-saudara, lidah sih ada, tapi kalau di dalam otak ini nggak ada apa-apa sama sekali, ya buka mulut juga nggak ada keluar kok. Saudara bisa bilang makan, ya karena saudara di dalam otak saudara ada kata makan. Coba saudara nggak ada sama sekali, ya kan nggak bisa keluar juga. Ada lidah sih, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Kan begitu ya. Jadi apa itu kata-kata? Kata-kata adalah ekspresi dari pikiran. Siapa yang mikir? Bapa. Siapa yang mengekspresikan pikiran Bapa itu? Anak. Jadi peran anak itu apa? Membuat pikiran Bapa yang nggak kelihatan itu menjadi kelihatan. Itulah anak. Itulah anak. Maka jangan heran di dalam Kolose. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 16. Kita mulai dari ayat 15 ya. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Saya bacakan ayat 15 terlebih dahulu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara, terjemahan New American Standard Bible-nya mungkin lebih tepat. Dia adalah gambar Allah yang dia adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, itu terjemahan dalam New American Standard Bible. The visible image of the invisible God. Wah. Dia adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu gambar yang kelihatan. Kenapa ada gambar yang kelihatan? Untuk mengekspresikan Allah yang tidak kelihatan. Untuk membuat Allah yang tidak kelihatan itu bisa diketahui. Gini saudara-saudara ya. Siapa sih yang bisa tahu isi pikiran saudara kalau saudara nggak ngomong? Ya saudara-saudara. Itu yang membingungkan dengan perempuan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, itu yang membingungkan dari perempuan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ingin dimengerti tanpa perlu memberi tahu. Ya. Kamu dong yang nebak, Emang kamu pikir kita peramal, saudara kasih oleh Tuhan itu? Ya. Misalnya perempuan diajak makan, saudara kasih oleh Tuhan. Terserah. Nah, terserah, saudara-saudara ya. Dibawa ke sate, takut kolesterol, saudara kasih oleh Tuhan. Dibawa ke sini, takut ini lah. Jadi katanya terserah. Ya, dibawa ke seafood, saudara kasih oleh Tuhan, amis, takut ini. Lah katanya terserah. Terserah, tapi waktu dibawa ke sini nggak mau, tapi jadi mau kemana dong? Terserah juga. Nah, lah kenapa kamu nggak ngomong aja maunya kemana gitu ya? Nah, saudara-saudara, menurut banyak psikolog ya itu bukan karena dia nggak mau ngomong, dia ingin kita mengerti walaupun dia tidak memberi tahu. Lah, kalau kamu nggak kasih tahu ya terserah. Ya kan saudara-saudara? Misalnya, kamu hari ulang tahun nanti mau dikasih apa? Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Kamu hari ulang tahun nanti mau dikasih hadiah apa? Nggak usah. Begitu hari ulang tahun nggak dikasih, saudara ngambek gitu. Ini bukan pengalaman pribadi saya, saudara-saudara. Saya nggak bicara dari based on experience. Ini general experience saja ya. Pada umumnya orang curhat sama saya begitu. Terserah, ya kan? Atau nggak usah, itu kan? Nggak usah. Tapi waktu hari ulang tahun nggak dikasih, marah gitu. Loh, katanya nggak usah gitu. Ya. Saudara-saudara, ternyata kata nggak usah itu di belakangnya nggak usah tanya lagi, itu saudara-saudara. Ya kan, nggak usah tanya lagi, nggak usah lah. Begitu nggak dikasih, nggak perhatian. Kenapa? Aku ulang tahun nggak dikasih. Lah katanya nggak usah kemarin gitu ya. Ya maksudnya ya kamu tebaklah kasih hadiah apa, nggak usah tanya. Nah itu. Loh, tapi kalau kita harus disuruh baca pikirannya, gitu kan? Ya mana dapat, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Nah tapi kadang-kadang dia merasa, perempuan pada umumnya kurang merasa hadiah itu istimewa. Kalau dia kasih tahu baru dikasih. Dia pengen ada sesuatu yang istimewa dari itu. Ternyata nggak diminta atau nggak dikasih tahu, si laki-laki tahu. Nah itu keistimewaan dari hadiah itu. Maka kadang-kadang ya saudara-saudara, kadang-kadang hadiah yang nggak mahal bisa jadi istimewa. Kenapa? Karena pas memang itu yang dia mau. Tapi siapa yang bisa nebak-nebak kayak gituan gitu ya? Yang ngomong aja. Nah itu. Apalagi saudara-saudara, kita laki-laki ini kan maunya yang praktis-praktis aja gitu kan. Ya banyak pikiran juga, masa harus mikirin lagi hadiah untuk ya kan. Nah itu. Ya siapa yang tahu pikiran kita kalau kita nggak ngomong? Nah itulah gunanya kata-kata. Supaya apa yang tersembunyi dalam pikiran bisa diungkapkan. Nah, apa yang tersembunyi dalam diri Allah diungkapkan melalui apa? Firman-Nya. Itulah sebab kenapa Yesus disebut sebagai apa? Firman.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ya cocok juga dengan Kolose 1:15 ini. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, atau dia adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, kita lihat 16. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jelas sekali. Jadi saudara-saudara, Yesus ikut di dalam penciptaan. Maka saudara tidak boleh bilang, oh dalam penciptaan siapa yang berperan? Bapa. Bukan, saudara. Siapa yang berperan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kadang orang itu siapa yang mencipta? Bapa. Siapa yang menebus? Yesus. Jadi waktu mencipta Anak dan Roh Kudus nganggur. Jadi waktu menebus Bapa dan Roh Kudus nganggur juga, gitu saudara Tuhan. Ya nggak begitu. Berarti saudara-saudara tidak mengerti relasi Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu selalu berelasi. Jadi tidak ada satu pekerjaan Allah yang namanya, kalau kita bilang itu pekerjaan Allah, yang tidak melibatkan ketiga pribadi. Memang perannya berbeda-beda, itu pasti. Nah, saudara-saudara, jadi yang merencanakan Bapa, yang melaksanakan supaya rencana itu bisa ketahuan, atau yang mengekspresikan rencana itu, Anak. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, saudara-saudara, kapan Allah merencanakan terang itu? Ya nggak tahu kapan, ya dari kekekalan kita nggak tahu itu. Tapi kapan terang itu jadi? Waktu Allah buka mulutnya, jadilah terang. Jadi saudara-saudara, sebelum Allah mengatakan jadilah terang, nggak ada terang. Sebelum Allah menyatakan jadilah cakrawala, nggak ada cakrawala. Walaupun pikiran mengenai cakrawala itu sudah ada. Tapi karena Allah belum buka mulutnya, ya nggak ada. Ya, saudara-saudara, nah di sini kita juga bisa lihat, kalau begitu Yesus sudah ada dari kekekalan. Kenapa? Karena dia adalah pikiran Bapa itu sendiri. Nah, saudara-saudara, tahun 300 itu kan Arianisme yang saya bilang tadi itu mengatakan begini, ada suatu masa di mana Yesus itu belum ada. Mereka bilang begitu. Jadi Bapa sudah dari dulu. Tapi pernah ada masa Yesus itu belum ada. Kenapa? Ya namanya juga firman. Kalau belum diusapkan kan nggak keluar. Berarti pernah ada masa di mana firman belum ada. Itu makanya mereka bilang Yesus itu nggak setara dengan Bapa. Karena Bapa ngomong dulu baru Yesus ada. Nah itu makanya mereka bilang Yesus itu dicipta. Loh, tapi gini saudara-saudara ya, emang kita ngomong dulu baru perkataan kita ada? Kan enggak. Jadi selama kita belum ngomong kita bisu? Kan enggak juga gitu ya. Kita ini nggak ngomong juga kita nggak bisu. Perkataan kita sudah ada bersama-sama dengan kita. Tapi kapan keluarnya ya kan nggak tentu juga hari itu juga keluarnya. Jadi Yesus sudah bersama dengan Bapa. Gini saudara-saudara, sejak kapan kata-kata itu ada dalam diri saudara? Wah nggak tahu loh saudara-saudara. Ya kata-kata itu sudah bersama-sama dengan diri kita dari sejak kita lahir. Tapi waktu kita ini, saudara-saudara, bayi bisa ngomong usia berapa? Nggak tahu lah saudara. Tapi apakah sebelum dia bisa ngomong dia berarti bisu? Kan enggak. Dia belum bisa ngomong. Iya, tapi dia bukan bisu. Jadi saudara-saudara, bayi itu sebenarnya sudah mau ngomong nggak? Sudah, belum bisa ngomong. Sudah mau ngomong, belum bisa ngomong. Ya, saudara-saudara, ada banyak faktor yang bikin orang itu nggak bisa ngomong, saudara-saudara. Bukan karena hanya bisu, bukan. Saudara-saudara, ada namanya speech delay, saudara-saudara. Speech delay itu kan gini, saudara-saudara, ya bukan nggak bisa ngomong, dia nggak tahu apa yang mau diomongin. Nah, itu namanya speech delay. Makanya saudara-saudara, kalau orang tua itu usahakan jangan ngomong sama anak itu dengan dua bahasa, kasihan anaknya. Bisa jadi speech delay dia. Jadi itu yang terjadi kalau satu orang tuanya Amerika, satu lagi Indonesia. Lalu kemudian di rumah, papanya ngomong pakai bahasa Inggris, mamanya ngomong pakai bahasa Indonesia. Anaknya, saudara-saudara Tuhan, itu bisa tumbuhnya jadi bisu. Kenapa? Bukan nggak bisa ngomong. Cuman waktu dia mau bicara, ini table atau meja? Karena waktu papanya bilang ini table, yang satu bilang meja. Jadi anaknya karena table meja. Jadi dia mau ngomong, cuma dia nggak tahu. Itu namanya speech delay, saudara-saudara. Itu speech delay namanya. Tapi dia mau ngomong, pun nggak mau ngomong. Makanya dia karena bingung. Gitu kan? Dia kan harus ada judulnya. Meja tuh bukan meja atau table. Tapi karena dia dari kecil papa bilang ini table, mama bilang ini meja. Ya jadi dia bingung. Nah, itu namanya speech delay jadinya. Ya, speech delay. Maka saudara-saudara, ya kita memang kadang-kadang pengen anak kita bisa bahasa Inggris, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kalau salah-salah nanti bukan hanya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngomong sama sekali, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, jadi bukannya malah bahasa Inggris malah nggak ngomong sama sekali jadinya. Ya,
saya bayangkan anak saya nanti bisa bahasa Inggris itu kan, bisa fasih dia bahasa Inggris, makanya dari kecil saya pakai bahasa Inggris sama dia. Ya, saudara, tapi saudara nggak konsisten, jadi bukannya nggak bisa bahasa Inggris aja, nggak bisa bahasa apapun juga itu kan. Itulah speech delay itu. Ya, banyak, saudara, banyak. Nah, saudara-saudara, itu salah satu kritik terhadap sekolah internasional. Saudara-saudara, dulu sekolah internasional ini kan bukan untuk orang Indonesia ya. Memang ini untuk orang-orang dari luar negeri yang kerja di Indonesia. Tapi sekarang orang tua itu merasa keren kalau anaknya sekolah internasional. Ya, mana namu internasional, mana namu internasional. Oh, internasional itu. Jadi sekarang sekolah internasional banyak kan bukan orang luar, orang Indonesia. Saudara-saudara, sekolah internasional tapi orang Simalingkar juga kok gitu kan. Lu kok bisa di sekolah internasional? Ngapain di sekolah internasional? Tapi kan orang tua rasa keren ya sekolah internasional gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Di sekolah internasional gurunya pakai bahasa Inggris, di rumah orang Indonesia. Waduh. Ya, makanya saya tidak rekomendasikan anak itu sekolah internasional dari SD. Ya, kalau mau ya SMP, SMA lah gitu ya. SD, waduh, itu kan lagi segala-galanya itu saudara-saudara. Makanya saya bilang, SD itu bukan gak penting, itu justru yang paling penting. Saudara-saudara, anak SD itu masa tanah liat. Saudara-saudara, ya, kalau anak SD itu dia ibaratkan itu masa tanah liat, basah dan lembek, jadi bisa diapa-apain. Tapi kalau sudah keras, saudara-saudara Tuhan, nah gini, jadi saudara-saudara, pas saudara benyek-benyek itu, saudara-saudara Tuhan, lembek. Tapi saudara-saudara karena nggak bagus, saudara sudah bentuk-bentuk salah, lalu saudara biarin. Nah, jadi tanah liatnya jadi keras, tapi dalam bentuknya sudah seperti itu. Nah, saudara paham maksud saya, saudara-saudara ya? Waktu tanah liat itu masih lembek, saudara bentuk, salah nih masih bisa lagi, salah nih bisa lagi, salah bisa lagi. Sepanjang ini belum keras kan? Sepanjang ini belum keras, tapi kadang-kadang kita pikir udah bagus, ternyata ada cacat. Saudara nggak lihat ada cacatnya. Nah, misalnya saudara kegores di itu, saudara di tanah liat itu kegores. Ya kalau tanahnya masih lembek, saudara masih bisa hilangkan goresan itu. Tapi karena saudara nggak lihat goresan itu, saudara biarin keras. Wah, sudah keras, ya udah goresan itu sampai selama-lamanya. Jadi saudara jangan macam-macam dengan SD. Ya, itu kalau kegores-gores saudara Tuhan masuk ke masa SMP, itu sudah keras. Goresan itu akan terus sampai ada selama-lamanya. Ya, goresan itu akan selama-lamanya, saudara. Karena sudah keras, saudara lihat aja tuh kalau bikin kuali tanah liat itu, kalau ada bekas jempol, ya kan? Ya, saudara nggak sadar ternyata begitu saudara sudah keras, kok ada cap jari orang sini. Saudara pernah nyemen, saudara Tuhan, baru ada orang jalan di atas semen itu, saudara Tuhan kan nyemen ini jalan kan. Kalau semennya masih basah, jalan pun saudara masih bisa ini lagi kan. Tapi kalau saudara nggak lihat orang itu jalan, begitu saudara balik sudah keras, ya tapak kaki orang. Ayo mau diapain lagi? Ya, mau dihancurin. Nah itu anak SD itu seperti itu. Nah itu speech delay itu ya saudara-saudara. Ya itu makanya jangan masukkan anak itu di SD jangan masukkan saudara waktu SD. Kita banyak orang tua pikir, wah anak saya masuk SD aja sekolah internasional biar keren itu. Saudara-saudara, cuman sekolah internasional. Saudara-saudara, ini ada kadang-kadang kurang bijaksananya. Ya kalau sudah SMP, SMA lah ya. SMA memang akhirnya menjadi bahasa kedua. Nah, perhatikan, bahasa Inggris itu bahasa kedua. Loh, ini kan dia belum ada bahasa pertama sudah dikasih bahasa kedua, bahasa ketiga. Wah, saudara-saudara, sekolah internasional, di rumah bahasa Indonesia, ada les Mandarin. Wah, dari SD, ya kan? Gimana anak nggak bunuh diri cepat-cepat itu sudah. Mau apa ini gitu? Jadi ngomong apapun, itu ya. Akhirnya nggak ngomong sama sekali gitu. Kasihan, ya. Kasihan. Ya, walaupun kadang-kadang sudah Tuhan, anak sudah dibentuk dengan bahasa Inggris, baru ditinggalin orang tua sama kakeknya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, masih mending saudara-saudara, kakeknya bahasa karo, akhirnya anaknya bisa bahasa Indonesia, lama-lama hilang bahasa Indonesianya, saudara-saudara, anaknya bisa bahasa Inggris, lama-lama bukan jadi bahasa Inggris, malah jadi bahasa karo terus, saudara-saudara Tuhan ya. Wah, ini juga bahaya juga ya. Ya itulah. Nah, jadi saudara-saudara ya, jadi itulah pikiran dan kata itu berhubungan. Nah, jadi Yesus itu adalah pikiran Bapa. Bapa merencanakan, dan rencana Bapa itu adalah pikiran Bapa, dan keluar dari mulutnya itu namanya firman. Siapa firman itu? Anak. Ya, anak. Makanya saya bilang tadi, mau tahu seperti apa Allah itu, lihat Yesus saja, sudah Tuhan. Ya, itu plek itu. Nah, menarik bahasa Ibrani dalam surat Ibrani tadi, dia adalah gambar wujud Allah. Saudara-saudara, ada terjemahan bahasa Inggris itu yang menerjemahkan, ada bahasa Inggris itu yang menerjemahkannya the exact representation of God. Nah, saudara-saudara, bahasa kerennya saudara-saudara, plek. Nah, saudara-saudara itu, nah itulah Yesus ya.
Yesus adalah gambar Allah yang plek-plek. Ya, itulah Yesus. Gambar Allah yang plek-plek itu. Saudara kasih lihat Tuhan ya. Seperti apa Allah ya, seperti itulah Yesus. Seperti apa Yesus, seperti itulah Allah. Itulah Yesus. Saudara mau tahu apa rencana Allah? Ya lihat Yesus, itu rencana Allah. Saudara mau tahu seperti apa kasih Allah? Ya lihat Yesus, seperti apa dia mengasihi, ya, itu kasih Allah. Ya, saudara-saudara. Ya sekarang saudara-saudara, jadi mengenal Allah Tritunggal itu penting ya. Kita gimana bisa mengenal Allah kalau Allah itu tidak punya pribadi anak? Ya, kalau Allah itu tidak punya pribadi anak, tidak ada gambar wujudnya, tidak ada yang plek-plek dengan Allah Bapa itu. Ayo, gimana kita mau mengenal Dia? Ya. Mari kita lihat peran Roh Kudus. Nah, apa peran Roh Kudus? Roh Kudus mengaplikasikan rencana itu, mewujudkannya menjadi kenyataan. Jadi Bapa punya rencana, anak mengekspresikan rencana itu. Lalu Roh Kudus membuat rencana itu menjadi kenyataan. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Mari kita lihat Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, ini firman ya. Nah, menarik. Oleh ruah. Nah, itu dalam bahasa Ibrani, nafas. Kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia nafas ya. Sama Kak, terjemahan kita sama ya. Oleh nafas. Nah, saudara-saudara, kata nafas itu bahasa Ibrani ruah. Yang sama dengan roh. Oleh roh dari mulutnya segala tentaranya. Tentara maksudnya bintang-bintang itu, saudara-saudara ya. Jadi bahasa Ibrani, orang Perjanjian Lama menyebut bintang-bintang itu tentaranya langit, itu maksudnya. Ya, jadi oleh firman langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya bintang-bintang itu. Jadi saudara-saudara, di sini kita perhatikan Roh Kudus juga ikut mencipta. Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus juga mencipta, tapi perannya berbeda. Jadi bagaimana supaya apa yang ada dalam rencana Bapa persis seperti apa yang terwujud, atau terbalik ya. Bagaimana supaya yang terwujud itu persis seperti rencana? Itu butuh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kita kalau bikin rumah ya, apa yang kita bayangkan dengan yang jadi aja suka beda, saudara-saudara Tuhan. Ya kan? Imajinasi boleh tinggi, saudara-saudara. Begitu dibawa ke dalam kenyataan, maka saudara-saudara ya, searsitek itu perlu. Kontraktor itu juga lain ceritanya, saudara-saudara Tuhan ya. Arsitek boleh unggul, saudara-saudara. Kontraktor lokal, saudara-saudara Tuhan. Waduh. Maka saudara perhatikan ya, gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung di ini ya, gedung-gedung yang besar, yang tinggi-tinggi, yang ada perkantoran itu nggak pernah pakai kontraktor setempat. Kenapa saudara-saudara? Ya, karena ini ya saudara-saudara, karena desain boleh bagus di kertas. Begitu dimasukkan ke dalam kenyataan, saudara-saudara, bisa beda jauh, tergantung kontraktornya. Bisa beda jauh. Ya, maka saudara-saudara ya, kita punya desain, wah bagus, arsitek, kita minta arsitek yang mahal, bikin desain saudara-saudara. Oke, desainnya bagus. Waktu dibawa ke kontraktor Simalingkar, saudara-saudara Tuhan, ya, misalnya daerah Simalingkar, bisa nggak ini dibikin jadi kenyataan? Aduh, dari mana ya, gimana ya? Nggak bisa. Maka saudara perhatikan, rumah itu saudara-saudara bentuknya ya gitu-gitu aja kan? Kenapa? Ya karena kontraktornya cuma bisa begitu. Kontraktornya cuma bisa begitu. Ya, maka saudara perhatikan ya, rumah di Padang Bulan ini kan, rumah-rumah lama, kan gitu-gitu aja bentuknya, saudara-saudara kan? Kenapa? Itu pasti kontraktornya sama kok, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa ya? Kadang-kadang saudara-saudara Tuhan yang bikin gambarnya juga kontraktornya. Baru tanya, Pak, kenapa gambarnya begini ya? Karena kita bikin rumah di mana pun gini juga gambarnya kok. Kita nggak mungkin bikin gambar yang kita nggak bisa bangun, kan prinsipnya begitu. Saya desain, ternyata saya nggak bisa. Nah, itu makanya saudara-saudara ya, kalau di Jakarta itu ada perusahaan kontraktor namanya, yang itu yang mahal. Memang mahal jadinya. Karena kalau saudara punya desain bagus, kontraktornya nggak bagus ya, nanti hasilnya saudara sudah bikin desainnya saudara bulat, dan saudara Tuhan. Begitu di tangan kontraktor jadi lonjong. Itu terjadi. Itu masalah kontraktor. Jadi apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang kenyataan bisa beda jauh. Kenapa saudara-saudara? Karena kontraktor tidak maha kuasa. Saudara boleh punya ide, tapi kan kita yang ngerjain, dia bilang. Lah kita kan nggak maha kuasa. Ya. Kita nggak maha kuasa kan. Nah, saudara-saudara, Pak Tong itu bikin
yang di Kemayoran itu saudara-saudara, di auditorium lantai yang paling bawah itu yang pertama jadi di antara semua bagian di Kemayoran, itu yang pertama kali jadi itu yang aula itu. Nah saudara-saudara, Pak Tong bilang, saya nggak terlalu puas dengan aula ini, walaupun bagus saudara-saudara. Kenapa? Karena langit-langitnya pendek. Pak Tong itu sebenarnya sudah rencanakan langit-langitnya lebih tinggi, tapi jadinya pendek sebenarnya. Kenapa? Karena di atas itu nanti dibikin gedung gereja yang besar, sehingga kata kontraktornya, kalau bikin langit-langitnya tinggi, nanti nggak kuat menahan gedung gereja yang di atas itu. Maka supaya aman, ya diturunin. Akhirnya saudara-saudara, aula yang di bawah itu nggak setinggi yang Pak Tong mau. Jadi akhirnya saudara-saudara ya antara lantai dengan langit-langit itu memang nggak bilang terlalu pendek juga, tapi ya nggak tinggi-tinggi banget juga. Nah itu. Siapa arsiteknya? Siapa yang mendesain gedung? Pak Tong. Dia arsiteknya. Tapi saudara-saudara yang mengerjakannya menjadi kenyataan, kontraktor bilang, Pak, soalnya kalau saya bikin ketinggi, Pak, setinggi bawah mau, nanti yang atas ini nggak kuat nahannya. Ini kan berapa ton ini nanti. Maka beton-beton yang bentuk balok itu ya harus turunin supaya kuat menopang gedung gereja yang di atas itu. Kan gedung ibadahnya di atas, saudara-saudara, yang untuk 3.000 orang itu kan di atas itu. Nah jadi kalau terlalu tinggi nanti remuk. Ya akhirnya aula yang tadi itu nggak seperti yang diinginkan. Nah itu yang terjadi kan. Nah sekarang bisa bayangkan, jadilah terang. Nah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, terang itu jadi, saudara-saudara. Dan terang yang jadi itu persis seperti yang dipikirkan oleh Bapa, tidak meleset. Tidak meleset sama sekali. Jadi saudara-saudara jangan takut ya, Pak, jangan-jangan daun ini hijaunya sebenarnya nggak seperti ini yang Tuhan mau. Ya, sebenarnya Tuhan maunya hijaunya lebih daripada ini gitu ya. Tapi karena terjadi kemelesetan gitu ya, maka hijaunya agak pudar-pudar. Enggak, saudara-saudara. Jadi saudara yakinlah, hijau daun yang saudara lihat sekarang ini itu seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi ada nggak rencana Allah yang meleset? Nggak ada. Roh Kudus. Roh Kudus. Saudara-saudara, di sini kita, makanya sekali lagi saya tekankan, kenapa gereja itu nggak bisa mengandalkan uang? Karena uang tidak bisa membuat rencana Tuhan jadi seperti yang Tuhan mau. Saya ulangi saudara-saudara ya. Saudara jangan berpikir uang banyak bisa membuat rencana Tuhan seperti yang Tuhan mau. Nggak bisa. Itu kenapa pelayanan sulit saudara-saudara ya. Karena kita itu mencoba untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Lah kita kan bukan Tuhan, tapi kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Lah gimana caranya? Supaya apa yang Tuhan mau kita kerjakan seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus. Roh Kudus. Ya saudara-saudara, dan apa bentuknya gereja itu bergantung pada Roh Kudus? Ya persekutuan doa. Ya saudara-saudara, tidak ada tempat atau tidak ada pelayanan dalam gereja yang menunjukkan kebergantungan gereja itu pada Roh Kudus selain persekutuan doa. Saudara-saudara, kalau kebaktian rame itu berarti saudara bergantung pada pendeta. Ya saudara-saudara, jadi kalau gereja itu rame pada persekutuan, kalau gereja itu rame pada hari Minggu, itu mungkin menunjukkan bahwa jemaatnya bergantung pada pengkhotbah. Ya saudara-saudara, kalau gereja itu ramai pada waktu kebaktian sore, saudara Tuhan, nah itu berarti jemaatnya mungkin bergantung pada pengkhotbah tamu. Saudara-saudara, karena biasanya kebaktian sore nggak ramai ya, nggak ramai saudara-saudara, kecuali yang khotbah misalnya Billy Graham, saudara Tuhan ya, pasti ramai ya. Kalau yang khotbah Billy Graham mau subuh pun ramai saudara Tuhan ya kan. Tapi kalau yang khotbah biasa-biasa ya sore ya biasa-biasa juga saudara Tuhan ya. Tapi kalau yang khotbah hari Minggu sorenya saudara Tuhan misalnya John Piper gitu kan, wah langsung rame. Kapan-kapan saudara-saudara ya, John Piper khotbah di GKMI Kasih Anugerah jam 5 sore misalnya. Saya percaya saudara-saudara ya, yang datang itu dari seluruh Medan itu datang saudara-saudara ya. Nah itu kenapa? Pengkhotbah tamu. Tapi saudara-saudara ya, jadi gitu ya. Kalau kita rame pada hari Minggu, itu hanya menunjukkan mungkin kita bergantung pada pengkhotbah. Kalau kita rame pada hari sore, itu mungkin hanya karena pengkhotbah tamu. Tapi kalau kita menunjukkan kebergantungan pada Roh Kudus, yang ramai itu persekutuan doa. Tapi saudara-saudara, sedihnya hampir semua gereja yang sepi itu persekutuan doa. Dan lebih repot saudara-saudara, gereja yang pengkhotbahnya bagus, persekutuan doanya sepi. Kenapa? Ngapain bergantung sama Roh Kudus? Pendeta kita bagus. Nah itu, ngapain bergantung sama Roh Kudus? Pendeta kita bagus kok, udah tenang saja. Minggu depan ramai lagi kok. Kenapa? Pendeta kita bagus.
saudara-saudara, kadang-kadang ada bagusnya juga ya, pendeta itu nggak bagus oleh Tuhan. Jadi jemaat itu berlutut terus, Tuhan, ini kalau nggak ada yang datang, Tuhan tolong kami ya, Tuhan tolong kami, pendeta kami biasa saja gitu ya. Nanti kalau nggak datang lagi minggu depan gimana? Kalau jemaat makin berkurang gimana bayar listriknya gitu kan? Nah, saudara-saudara, itu mungkin bikin gereja itu lebih bergantung pada Roh Kudus loh. Tapi kalau pendeta bagus, saudara-saudara, tenang saudara-saudara, minggu depan rame lagi, pendetanya bagus kok. Ya, pendetanya lulusan Amerika, doktor, ini nggak mungkin sepi, nggak mungkin. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi kadang-kadang saudara-saudara, saudara-saudara Tuhan, saya pernah melayani di sebuah gereja yang ya hamba Tuhannya juga biasa-biasa saja. Ya saya maksudnya saudara-saudara Tuhan ya, yang biasa-biasa itu maksudnya. Ya saya. Ya tapi justru saya menyadari tahun-tahun pelayanan di situ 4 tahun adalah yang paling membentuk saya. Bagaimana dengan tidak ada apa-apa, tidak ada yang menakjubkan kok. Tidak ada yang menakjubkan. Ya, saya dilempar ke situ juga entah kenapa juga saya nggak tahu saudara-saudara Tuhan dilempar aja. Saudara-saudara, saya pelayan di cabang itu cabang nggak ada gedung sebenarnya, nggak ada gedung. Ya saudara-saudara, dan gedung yang kami pakai itu sebenarnya adalah gudang, saudara-saudara Tuhan ya. Nah jadi karena nggak ada uang, terbatas lah istilahnya saudara-saudara, jadinya kita pakai gudangnya lembaga apa Alkitab kalau nggak salah itu. Nah baru kemudian dipakai gudangnya itu saudara-saudara, itu jadi desain bentuk L kayak itu. Jadi orang masuk belok kiri itu ruang ibadah. Nah saudara-saudara itulah. Jadi saudara masih mending ini. Kita itu masuk belok kiri ruang ibadah. Selesai ibadah doa sologi, amin, saudara-saudara, keluar lagi, masuk pulang. Kapasitas cuma 100. Wah, siapa yang mau datang ke gereja ini? Kita pikir saudara-saudara, nggak menarik. Sudah pendetanya biasa, gedungnya kayak gini lagi, apa yang mau dijual? Dan petilah saudara-saudara ya, ini gereja bukan bisnis ya. Apa yang kita perlu, apa yang kita bisa lakukan untuk narik orang datang? Tapi saudara-saudara, saya pelayan di situ 4 tahun ya saudara-saudara. Yang ikut katekisasi banyak. Yang ikut katekisasi, kelas katekisasi kan berarti mau jadi anggota, berarti dari gereja lain masuk ke gereja kita, banyak. Baru saya tanya sama yang ikut katekisasi itu ya, Bu, gereja di mana sebelumnya? Satu keluarga saudara-saudara, anaknya pindah sama suami istri kan, Pak, Bu, dulu gereja di mana? Ya dia sebut satu gereja saudara-saudara, itu gereja gedungnya megah di daerah Jakarta Timur itu. Baru saya bilang, Bapak Ibu nggak salah tinggalkan gedung megah gitu untuk masuk kotak sabun kayak gini, nggak salah ya. Gini ya Pak, kita lama di situ. Bagus sih gedungnya, cuman kita nggak dengar khotbah sama sekali. Gedungnya bagus, nggak ada khotbahnya Pak. 20-30 menit udah selesai. Tapi di sini khotbah panjang pun kita dengar Tuhan bicara. Nah saudara-saudara, ada bagusnya juga ya. Gereja itu nggak ada selebritisnya, nggak ada superstarnya, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi semua jemaat itu, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Ya, saudara-saudara, saya nggak tahu lah, saudara-saudara berapa orang yang melibatkan diri dalam persekutuan doa. Ya, persekutuan doa. Saya percaya persekutuan doa di sini nggak hanya dibatasi untuk ini kan, untuk orang tertentu kan, hanya orang tertentu yang boleh berdoa di sini kan, enggak. Ya saudara-saudara, mungkin saudara berpikir, kan saya sudah datang hari Minggu, persekutuan doa saya nggak usah datang. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau tahu seberapa jauh kita bergantung sama Tuhan, lihat persekutuan doanya. Lihat persekutuan doanya. Ya saudara-saudara, mari kita lihat penebusan. Nah, apa peran Bapa dalam penebusan? Memilih dari kekekalan. Nah, itu udah jelas ya. Petrus tadi kita baca ya, yang dipilih oleh Bapa. Nah, itu. Dia memilih memang. Ya, Yohanes 3 ayat 16 saudara Tuhan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Berarti situ Bapa yang dia bicarakan. Jadi Allah Bapa itu memilih dari kekekalan. Ya. Efesus misalnya. Memilih dari kekekalan atau dari sebelum dunia dijadikan. Ya, artinya Bapalah yang merencanakan keselamatan. Bapalah yang merencanakan keselamatan. Saudara-saudara. Jadi mengapa Yesus datang? Ya karena memang itu rencana Bapa dari kekekalan. Mengapa Yesus disalib? Saudara-saudara, Yesus disalib itu bukan kecelakaan. Itu rencana Bapa. Jadi aku tanya, kenapa Yesus disalib? Wah, karena waktu itu Bapa perang dengan setan menang, makanya Yesus mati. Saudara-saudara Tuhan. Enggak gitu. Yesus disalib karena memang maunya Bapa ya begitu. Yesus disalib. Ya. Bukan karena Bapa nggak ada pilihan lain ya, makanya Yesus mati disalib. Kenapa? Nggak ada pilihan lain. Lah enggak. Saudara-saudara, Bapa
masih punya pilihan apa? Yang usah selamatkan manusia loh. Saudara-saudara, ginilah ya, itu anaknya. Ini kita orang berdosa loh. Kalau Bapak bilang, ya saya nggak ada kewajiban menyelamatkan kalian kan. Emang kalau kalian nggak selamat, salah saya apa? Yang berdosa kalian kok. Ini anak saya tunggal lagi nih. Masa gara-gara kalian saya harus serahkan? Ya nggak mau loh. Tapi Bapak bilang apa? Enggak. Dari sejak kekekalan Bapak bilang apa? Yang akan menyelamatkan ini anak. Dan bagaimana menyelamatkannya? Mati. Bapak, mari kita lihat Bapak merencanakan. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, berarti sudah direncanakan dong. Setelah genap waktunya. Saudara-saudara, jadi kalau ditanya, ya kenapa Yesus lahirnya 2000 tahun yang lalu? Kenapa enggak 4000 tahun yang lalu gitu, saudara Tuhan ya? Atau kenapa enggak hari ini lahirnya gitu ya? Kenapa harus 2000 tahun yang lalu? Ya karena sudah genap waktunya. Itu sudah ada di dalam jadwal Bapa. Dia memutuskan anaknya lahir ya tahun itu. Setelah genap waktunya Bapa mengutus anaknya. Jadi kenapa Bapa belum mengutus? Belum waktunya. Jadi kan sudah terencana ini. Ya saudara-saudara, maka Natal itu bukan peristiwa dadakan, saudara-saudara Tuhan ya. Ya kan saudara-saudara, mengapa Yesus lahir di Palungan? Ya karena Yusuf dan Maria pergi tanpa planning sih ke Bethlehem ya saudara. Ya memang benar juga ya saudara-saudara, Yusuf Maria kan ke Bethlehem itu di luar rencana ya. Karena rencananya kan Yesus itu lahirnya di Nazaret. Ya kan saudara-saudara, mungkin Yusuf waktu tahu Maria hamil, dia awalnya mau melarikan diri dari situ, tapi dia akhirnya menikahi Maria. Ya mungkin sudah siapkan rumah, sudah siapkan kamar, bahkan sudah siapkan tempat tidur bayinya. Tapi tiba-tiba datanglah Kaisar Agustus. Semua harus sensus penduduk. Nah, saudara-saudara Tuhan kan, ya wajar lah Yesus lahirnya di Palungan. Kenapa? Karena memang perginya Yusuf dan Maria itu tanpa perencanaan. Ya, itu dari segi manusia memang begitu. Ya, saudara-saudara, memang dari segi manusia begitu. Tapi jangan lupa, ya kan sudah direncanakan. Kan setelah genap waktunya lah, berarti kan sudah direncanakan. Anyway, kalau saudara baca kitab Mika itu ya, di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Berarti Bethlehem itu kan sudah direncanakan kok dari sejak dahulu. Kenapa? Sudah direncanakan kok lahirnya di Palungan. Itu berarti Palungan bukan kecelakaan, saudara-saudara. Memang Bapak maunya gitu. Ya, Bapak maunya begitu. Jadi Bapak merencanakan dari kekekalan. Nah, apa peran anak? Peran anak, saudara-saudara. Peran anak itu menaati Bapa datang ke dalam dunia. Nah, itu peran anak. Bapa merencanakan, anak melaksanakan. Bagaimana anak melaksanakan? Dia taat pada bapaknya. Mari kita lihat Yohanes. Nah, Yohanes 6 ayat 38. Nah, perhatikan ayat 38 ya. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, itu jelas saudara-saudara ya. Jadi penebusan itu hanya terjadi karena Yesus taat. Ya saudara-saudara. Jadi saudara jangan terlalu jangan terlalu mensentimentalkan keselamatan. Kenapa Yesus mati? Oh, karena dia kasihan sama kita. Ya ada poinnya saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, di luar itu, selain itu atau di atas itu, kenapa Yesus mati? Karena dia taat sama Bapaknya. Dia taat kepada Bapaknya. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Nah, perhatikan, ini kan kutipan dari Perjanjian Lama. Ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ya ini bukan mengenai Yesus ya saudara-saudara ya. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, saudara-saudara, menarik sekali ya. Ini kan diambil dari Mazmur, dan Mazmur ini nubuat mengenai Yesus. Dan di situ dikatakan apa? Waktu Yesus datang ke dalam dunia, nah dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Ya, saudara-saudara, jadi kenapa Yesus itu datang? Untuk melakukan kehendak Bapaknya. Mengapa Yesus yang adalah Allah rela
Mengapa Yesus yang adalah Allah rela memakai tubuh untuk melakukan kehendak Bapaknya? Itu peran anak melakukan. Bapak rencana, ya Bapak merencanakan. Anak yang melaksanakannya. Dan untuk menggenapkan rencana Bapak, anak memakai tubuhnya untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Nah, saudara-saudara, ayat 5 sampai 6, ayat 5 sampai 7 ini sangat berkesan, saudara-saudara. Perhatikan kenapa? Saudara-saudara, Yesus kan bilang begini, ia datang ke dalam saudara-saudara, ia masuk ke dalam dunia. Kenapa Yesus masuk ke dalam dunia? Korban dan persembahan tidak kau kehendaki. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh Mazmur ini? Selama ratusan tahun orang Israel sudah kasih korban. Korban apa? Korban pengampunan dosa. Tapi apa kata Yesus? Bukan itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan, saudara kasih Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh Mazmur ini? Tuhan tidak suka korban-korban yang ada pada nama itu, karena dia memang tunggu satu korban, yaitu korban Yesus sendiri. Tapi kalau Yesus nggak ada tubuhnya, gimana dikorbankan? Maka perhatikan, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saudara-saudara, saudara tahu nggak kenapa kita dikasih tubuh? Untuk dikorbankan. Tuhan kasih kita tubuh untuk dikorbankan. Kenapa kita rawat tubuh kita? Karena Tuhan ingin korban yang dipersembahkan itu adalah korban yang terbaik. Jadi saudara-saudara, ada nggak alasan orang Kristen itu merawat kesehatan? Ada, tapi bukan untuk merawat kesehatan ada, saudara-saudara. Tapi bukan untuk untuk menyayangi tubuh kita, enggak. Tubuh itu memang diberikan untuk dikorbankan. Ya saudara-saudara, jadi rawat tubuh saudara seperlunya juga. Jangan sampai setelah saudara rawat, saudara nggak rela dikorbankan. Bahaya saudara kasih Tuhan. Kenapa? Mahal Pak biaya perawatannya, masa dikorbankan? Lah, siapa yang suruh saudara rawat semahal itu? Rawatlah tubuh saudara seperlunya. Tapi ingat, tujuan akhirnya bukan untuk dirawat sampai dirawat bukan untuk diawetkan, bukan saudara kasih Tuhan ya. Dirawat untuk dikorbankan. Nah, kalau saudara mengerti gini, saudara nggak perlu khawatir cepat atau saudara nggak perlu khawatir mati muda atau mati tua, nggak perlu khawatir saudara-saudara, karena memang tubuh ini akan dikorbankan kok. Taruhlah saudara mati lama, tapi saudara hidup, tubuh saudara nggak pernah dikorbankan. Tubuh ini memang untuk dikorbankan. Makanya Roma 12, persembahkanlah tubuhmu. Kenapa nggak persembahkan jiwamu Tuhan ya? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Tubuh loh. Memang tubuh ini diberikan untuk dikorbankan. Ya, kenapa Yesus dikasih tubuh? Lah gimana dia dikorbankan kalau nggak ada tubuhnya? Ya, saudara-saudara. Jadi selagi saudara masih ada tubuhnya ini, ya berikanlah kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Ya kan? Korban. Ya saudara-saudara, ginilah ya saudara-saudara, ya lebih baik saudara kasih Tuhan hidup itu nggak terlalu panjang, tapi menjadi korban bagi Tuhan, daripada panjang-panjang saudara-saudara, panjang tapi ditolak oleh Tuhan sebagai korban. Nah, bahaya saudara kasih Tuhan. Nah itu ya saudara, panjang tapi Tuhan bilang apa? Saya nggak mau terima persembahan korbanmu, kan bahaya saudara-saudara ya. Lebih baik saudara-saudara nggak panjang, tapi Tuhan bilang apa? Saya mau korbanmu. Korban. Ya saudara-saudara, ada anak muda itu mati kena narkoba. Ya saudara kasih Tuhan itu kan karena nggak merawat tubuhnya. Ya kalau kayak gini saudara-saudara, mau gimana mau dibilang korban? Oh, ini sudah rusak berat semua gitu kan. Nah itu. Ya, ada nggak saudara-saudara ya, orang itu mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, tapi akhirnya Tuhan bilang nggak, tapi Tuhan nggak terima? Ada saudara-saudara. Ada orang itu mau jadi misionaris setelah dia bertobat. Tapi saudara-saudara, waktu dia mendaftar ke ladang misi, ditolak sama lembaga misi. Kenapa? Karena sudah nggak sehat. Cinta Tuhan banget, saudara Tuhan. Karena bilang Tuhan sudah mati bagiku. Tapi waktu dia muda nggak beres hidupnya, sehingga sudah rusak, mabukan gitu. Jadi waktu dia sudah jadi Kristen, saudara-saudara, dia mau mengasihi Tuhan, dia mau menyerahkan itu Tuhan. Begitu dia bawa ke lembaga misi, maaf ya Pak, ya kita kirim Bapak ke sana, langsung mati nanti. Kita kirim ke sana, Bapak mati kok. Dia bilang. Lah kita ngapain kirim orang mau mati? Dia bilang. Lah baru sadar ya, saya mau, ternyata Tuhan bisa bilang enggak. Ya. Nah
Jadi saudara-saudara, anak melakukan kehendak Bapa. Nah, Roh Kudus apa? Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan kepada orang-orang percaya. Jadi Yesus sudah mati, saudara sudah lahir belum? Jadi gimana memastikan keselamatan yang Yesus sudah dapatkan itu sampai kepada saudara? Roh Kudus mengaplikasikan. Dia yang memastikan semua orang yang untuknya Yesus sudah mati mendapatkan keselamatan itu. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Nah, saudara perhatikan baik-baik bagaimana Roh Kudus bekerja. Saya bacakan untuk kita semua ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi gini saudara-saudara, Yesus mau mengatakan, ya kita nggak usah heran ya kalau ada orang itu mendengar Injil tapi nggak mau percaya. Kenapa? Yang lahir dari daging, daging kok. Ya saudara-saudara, daging itu nggak bisa dengar Injil. Jadi diinjili kok nolak terus? Ya daging. Saudara-saudara, nama lain dari daging itu apa? Mati dalam roh, mati rohani. Ya, itu saudara-saudara ya, mati dalam roh, mati rohani maksudnya. Itu namanya daging. Mati rohani. Saudara-saudara, mati rohani artinya rohani. Saudara gini ya, kan manusia itu roh dan dagingnya. Nah, saudara-saudara, karena rohnya nggak hidup, berarti tinggal dagingnya. Itulah kenapa orang berdosa digambarkan seperti daging, gitu aja. Jadi saudara kabarkan Injil pun kok nggak terima ya, nggak terima. Kenapa nggak terima? Ya memang mati kok. Ya saudara, ngomong sama mayat bangun, enggak kan? Ya sama aja mau ngomong sama mayat rohani ya nggak bangun juga. Ya lu saudara pikir apa saya kurang meyakinkan penginjilannya gitu? Apa saya kurang keras ngomongnya? Apa saya kurang fasih bicaranya? Kenapa dia nggak mau percaya? Dia nggak mau percaya bukan karena saudara kurang fasih, memang mati. Mati kok. Jadi saudara-saudara kita mengerti di sini ya, Roh Kudus itu lebih penting daripada penginjil kan Tuhan. Ya, penginjil mau sefasih apapun kalau yang diinjil itu mati rohani terus mati, diomongin pun nggak kabar tobat. Loh, kok bisa ada yang percaya, Pak? Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Janganlah ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Apa itu namanya lahir dari roh? Yang mati rohani hidup. Jadi saudara-saudara mana duluan? Kita nginjilin orang baru dia lahir kembali, atau dia lahir kembali baru kita bisa injili dia? Ya saudara-saudara, dia dilahirkan kembali dulu baru saudara bisa nginjili dia. Kalau dia nggak dilahirkan kembali, ya saudara-saudara, penginjilan kita itu cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan itu. Lahir kembali. Ya, jadi saudara-saudara, di sini kita melihat ya bahwa Roh Kudus itu sangat berperan dalam keselamatan. Memastikan semua orang yang mau percaya kepada Yesus itu menerima keselamatan. Dia mengaplikasikannya. Ya, saudara-saudara, kita nggak bahas mengenai doktrin keselamatan, jadi nggak saya panjangin bagaimana karya Roh Kudus itu ya, bagaimana karya Roh Kudus. Tapi karya Roh Kudus yang paling pertama kita lihat di sini apa? Melahir barukan. Ya, jadi supaya yang tadinya mati rohani itu hidup, sehingga waktu diinjili dengar. Ya, karena kalau dia nggak hidup, diinjili nggak dengar. Ya, jadi kalau saudara-saudara nginjili orang yang belum dilahirkan kembali, saudara-saudara kayak nggak dengar, ya. Bukan nggak dengar lah, tapi kenapa nggak bertobat gitu ya? Ya karena memang masih mati. Tapi waktu saudara menginjili, kok dia bisa percaya? Karena sebelum saudara menginjili dia, Roh Kudus sudah melahir barukan. Maka saudara-saudara nggak usah takut menginjili orang. Keberhasilannya bukan tergantung fasilitas saudara, bukan. Keberhasilannya tergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapa merencanakan, anak menggenapkan, Roh Kudus mengaplikasikan. Ya, kita tutup dengan aplikasi dari doktrin Allah Tritunggal. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan doktrin ini? Ada banyak aplikasi, tadi sudah saya singgung. Ya, tapi saya akan tambahkan satu aplikasi kalau ada waktu. Yang pertama, ya saudara-saudara, karena waktu nggak ada lagi, jadi saya hanya batasi pada aplikasi ini. Pernikahan, saudara-saudara. Dan saudara yang kasih pernikahan orang Kristen nggak sama dengan pernikahan orang bukan Kristen. Kenapa? Satu percaya Tritunggal, satu enggak. Orang yang percaya Tritunggal, pernikahannya nggak boleh sama dengan orang yang nggak percaya Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudara, pernikahan itu harus dibangun dengan model Allah Tritunggal. Saya ulangi saudara-saudara, pernikahan itu harus dibangun dengan model Allah Tritunggal. Nah, kalau saudara perhatikan Allah Tritunggal, 3 pribadi itu berbeda.
Ya saudara-saudara, tiga pribadi itu berbeda. Suami istri itu berbeda. Istri tidak boleh mengambil peran suami, suami tidak boleh mengambil peran istri. Anak tidak bisa mengambil peran bapak. Jadi saudara-saudara, yang merencanakan selalu bapak, nggak pernah anak. Yang melaksanakan selalu anak, nggak pernah bapak. Jadi nggak pernah bapak taat sama anak, nggak pernah. Yang ada anak taat sama bapak. Saudara pernah nggak baca ayat itu? Bapak taat sama anak? Nggak ada. Bapak mengasihi anak ada. Tapi nggak pernah sekalipun ada. Oh, kali ini anak taat sama bapak. Baru di ayat yang lain bapak taat sama anak. Loh, kalau bapak taat sama anak, ya bukan bapak lagi dong jadinya. Ya, jadi dengan kata lain saudara-saudara, dalam pernikahan itu suami itu berbeda dengan istri. Beda apa? Beda peran. Jadi siapa yang tunduk? Nah, itu kalau bahasa Efesus ya. Gantian, Pak. Nggak ada saudara-saudara Tuhan ya kan, dalam Alkitab itu gantian itu nggak ada. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ya, nggak pernah. Hai istri, tunduklah sekarang sama suamimu. Baru besok, hai suami, tunduklah kepada istrimu. Nggak pernah. Tunduklah kepada suamimu. Itu peran siapa? Peran istri. Ya saudara-saudara, ya istri itu memang di dalam posisi yang submit kepada suami. Sebaliknya saudara-saudara, suami itu mengasihi istrinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Efesus. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, kalau begitu berarti istri di bawah suami dong. Oh, ingat Allah Tritunggal. Walaupun anak tunduk pada bapak atau taat pada bapak, tapi anak dan bapak itu setara. Oh, kok bisa? Saudara-saudara, kalau Allah saja bisa, atau kalau di antara Allah saja saudara-saudara anak dan bapak itu setara, tapi anak mau tunduk pada bapak, masa kita manusia ini saudara-saudara ya diajarin begitu? Nggak bisa. Ya, suami dan istri itu setara, tapi di dalam pernikahan istri itu submit kepada suami. Ya, saudara-saudara, ya itu kenapa Paulus itu tulis satu bagian khusus mengenai pernikahan surah Efesus, karena dia mau supaya pernikahan Kristen itu menggambarkan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu abstrak saudara-saudara Tuhan, tapi gambaran yang paling dekat dengan kehidupan kita dengan gambaran yang paling dekat dari kehidupan kita dengan Allah Tritunggal itu apa? Pernikahan. Pernikahan. Ya saudara-saudara, nah kita ini orang Kristen percaya Allah Tritunggal, pernikahan kita beda nggak ya dengan orang nggak Kristen? Atau saudara, ya mungkin saudara bisa nilai sendiri, pernikahan saudara itu semirip apa dengan Allah Tritunggal? Ya, saudara-saudara, satu aplikasi lagi, gereja, saudara-saudara Tuhan. Nah, gereja itu 1 Korintus 12 ayat 12, kita nggak usah baca. Ya, tapi saudara pasti tahu lah ya mengenai karunia-karunia itu. Tapi inti dari karunia itu apa? Satu tubuh tapi banyak anggota. Nah, gereja itu satu tubuh tapi banyak anggota. Jadi saudara-saudara Tuhan, apa yang kita bisa aplikasikan di dalam bagian ini? Ya, saudara-saudara, banyak anggota itu kenapa? Satu tubuh tapi banyak anggota. Artinya saudara-saudara, setiap orang itu unik memang. Itulah kenapa karunia beda-beda. Setiap orang itu unik. Jadi gereja tidak boleh menyeragamkan keunikan orang, nggak boleh. Semua orang di gereja ini seragam, nggak ada itu gereja yang seragam. Kalau seragam nggak gereja lagi itu saudara-saudara. Gereja memang nggak boleh seragam, semua itu unik. Tapi saudara-saudara Tuhan, keunikan tidak boleh menghilangkan kesatuan. Itu Allah Tritunggal. 3 pribadi tapi satu Allah. Bapak, Anak, Roh Kudus unik, ya unik. Tapi saudara-saudara, keunikan mereka menggenapkan kehendak yang sama. Nah, gitu juga dengan gereja. Setiap gereja itu banyak anggota dan setiap anggota ada karunianya masing-masing. Itulah keunikannya anggota. Tapi gini saudara-saudara, anggota itu tidak boleh menonjolkan keunikannya sampai akhirnya kehilangan kesatuannya dengan yang lain. Jadi saudara-saudara gini, dari mana saudara tahu panggilan saudara? Jangan bicara gini, dari mana saudara tahu apa sih panggilan saya di gereja ini, apa sih bagian saya di gereja ini? Tanya apa yang dibutuhkan oleh gereja ini, jangan tanya saya bisanya ini, saya maunya ini. Itu salah, itu pertanyaan yang salah. Tapi banyak orang merusak gereja gitu. Ya, dia bilang saya bisanya ini, saya maunya ini. Gereja butuh nggak? Ya nggak butuh. Ya berarti saudara-saudara, maaf, bukan itu yang Tuhan mau dari hidup saudara. Saudara-saudara, misalnya saudara bilang, Pak saya mau melayani, tapi jadi drummer ya Pak. Loh kenapa? Karena alat musik yang saya tahu cuma drum. Ya saya
Saya bisanya main drum, ya saya maunya main drum. Tapi gereja nggak menyediakan kamu, nggak bisa menyediakan, tidak mau atau tidak memberikan ruang untuk kamu main drum. Lah berarti saya nggak mau berperan dalam gereja ini. Lah salah. Hal pertama yang harus ditanya, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dibutuhkan gereja ini? Apa yang dibutuhkan gereja itu? Baru saudara-saudara tanya. Waktu saudara tanya apa yang dibutuhkan gereja itu, lalu saudara-saudara tanya dalam diri saudara, di antara semua keunikan yang saya miliki, apa yang bisa saya berikan untuk gereja ini? Mungkin ada keunikan yang nggak dibutuhkan, saudara-saudara. Ya udah. Itu yang kita sebut dengan melayani dengan prinsip Allah Tritunggal. Kalau nggak saudara-saudara, ya saya unik, ya gereja ini harus mengampung keunikan saya. Lah, kalau semua ngomong begitu, saudara-saudara, pecah gerejanya, karena semua orang minta ditampung keunikannya. Lah nggak bisa, ya saudara-saudara, nggak bisa. Ya, keunikan saudara tempat ada, keunikan saudara diberikan oleh Tuhan untuk apa? Ini kalau dalam 1 Korintus 2, untuk membangun tubuh Kristus. Ya saudara-saudara, nah gini, jadi kalau ada keunikan saudara yang berpotensi merusak tubuh Kristus, saudara-saudara pastikan itu bukan dari Tuhan, itu dari setan kok, saudara-saudara ya. Nah itu, saudara jadi ngerti kenapa dalam 1 Korintus 12 karunia yang dikritik itu apa? Bahasa roh ya saudara-saudara, bahasa roh. Dan kalau 1 Korintus 12 itu kan yang dikritik itu bahasa roh. Kenapa? Karena Paulus bilang begini, kamu itu mengagungkan bahasa roh. Kamu bilang apa? Itu keunikan saya. Tapi saya tanya gini lah, kata Paulus, itu manfaatnya untuk orang lain apa ya? Nggak ada kan? Ya sudah, diem. Nah itu sudah kata Paulus ya. Iya, makanya Paulus bilang kalau ada orang berbahasa roh, paling banyak 3 lah. 1 harus bisa menerjemahkan. Kalau nggak ada yang bisa menerjemahkan, itu tanda-tanda Tuhan nggak mau kamu buka mulut, diam dalam ibadah. Ya saudara-saudara, jadi ada juga tempatnya saudara-saudara Tuhan. Ya gereja itu mengatakan kepada anggotanya, ya itu bukan itu kita nggak butuh. Ya, kalau kamu paksakan, hancur seluruh kesatuan. Ya, tapi gereja juga menjadi tempat untuk apa? Untuk mengumpulkan semua keunikan ini, lalu mengkombinasikannya supaya tubuh Kristus bisa dibangun. Nah, itulah prinsip dari Allah Tritunggal. Oke, ada pertanyaan? Ya, silahkan. Ya, saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, kita ingat dia lagi di dalam keadaan berinkarnasi sebagai manusia. Ya sebagai manusia kan memang Bapa lebih besar lah ya saudara-saudara ya. Makanya kita nggak seheran juga Yesus bilang sama setan, ya kamu harus beribadah kepada Allahmu saja. Tapi saudara-saudara, kan kita nggak bisa membaca Alkitab itu hanya satu ayat ya. Kita harus lihat ayat yang lain. Misalnya, waktu setan menyuruh Yesus menyembah Allah, dia bilang apa? Ya nggak boleh menyembah setan. Waktu setan menyuruh Yesus menyembah setan, Yesus bilang apa? Hanya kepada Tuhan Allahmu lah engkau harus berbakti. Loh, kok Yesus nggak minta disembah juga? Tapi saudara-saudara, waktu dalam Matius 28, orang menyembah Yesus, ada yang nolak? Enggak, Yesus nggak nolak. Nah, jadi kan kita harus balance ya, sudah ada ayat yang memang mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Tapi ada juga banyak ayat di mana Yesus sendiri mengklaim kesetaraan dengan Bapa. Saudara-saudara nggak percaya? Masih Injil Yohanes itu. Yaitu waktu Yesus mengatakan Allah itu Bapaknya, orang Yahudi pengen lempari dia sampai mati. Kenapa? Karena dengan memanggil Allah sebagai Bapa, dia lagi mengklaim kesetaraannya dengan Bapa. Loh, jadi mana yang benar nih? Yesus mengatakan Bapa lebih besar, tapi satu sisi dia mengklaim bahwa dia setara dengan Bapa. Nah, jadi kita harus dalam membangun teologi atau doktrin itu, kita harus menggabungkan semua ayat yang kayaknya bertentangan. Nah, itu. Kira-kira itu. Jadi salah satu kasusnya begini kan, Bapa lebih besar aku. Itu ayatnya memang ada. Kita nggak usah tipeks ayat itu, saudara-saudara ya. Ada ayat itu, tapi kita harus mengerti. Kan Yesus lagi bicara sebagai dalam kondisi berinkarnasi. Ya memang Bapa lebih besar lah. Ya kan manusia. Nah itu. Oke? Satu pertanyaan lagi. Ya silakan Pak. Ya, nah ini pertanyaan yang baik. Ya,
Gini saudara-saudara ya, banyak hal yang Yesus sampaikan kepada murid-murid itu sebelum dia disalibkan. Misalnya saudara-saudara, emang Yesus nggak ngomong kalau dia akan bangkit? Jadi sebenarnya kalau bilang kebangkitan itu kejutan ya enggak juga. Yesus kan sudah berkali-kali bilang mati, disalibkan mati dan ada bangkit loh. Yesus nggak rahasiakan juga mengenai kebangkitan. Kan berapa kali kalau nggak salah ya 2 kali Yesus bicara mengenai kematiannya, dia selalu selipkan dengan kebangkitannya. Jadi kalau jadi kita juga bingung ya. Nah gini saudara-saudara ya, banyak hal itu sudah disampaikan tapi nggak dimengerti. Baru dimengerti setelah Yesus bangkit. Nah jadi saudara-saudara, kenapa kebangkitan itu perlu? Karena kalau kita tidak percaya kebangkitan, cara kita lihat Yesus beda. Sejak kapan murid-murid lihat Yesus itu beda? Sejak kebangkitan. Tapi saudara-saudara, sebenarnya apa yang Yesus sampaikan sebelum kematian juga sudah jelas. Tapi waktu kebangkitan baru mereka itu saudara Tuhan ya. Itu kebangkitan itu. Sebenarnya kan kalau ditanya dari dulu sudah dikasih tahu, sudah, cuman karena belum lihat kebangkitan itu, mereka menganggap ngapain sih gitu. Tapi begitu Yesus bangkit, itu loh maksudnya. Contoh apa? Rombak bait Allah ini, robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunkannya. Loh saudara-saudara, itu kan diucapkan Yesus sebelum dia mati kan? Tapi waktu dia bangkit baru ternyata yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Nah, saudara-saudara ya, itu bahasa Indonesianya sebelum kematian Yesus sudah sampaikan. Tapi saudara-saudara, setelah kebangkitanlah baru itulah kebangkitan itu. Jadi kalau ditanya ya, sejak kapan murid-murid itu masuk mulai memahami mengenai Allah Tritunggal? Setelah kebangkitan. Dan tambah lagi setelah Roh Kudus turun. Nah, jadi jelaskan saudara-saudara, setelah Roh Kudus turun itu, ya ada 3 pribadi. Nah, saudara-saudara, dan sejak hari itu juga cara mereka membaca Perjanjian Lama pun berubah. Saudara-saudara, emang murid-murid itu nggak baca Perjanjian Lama? Baca, cuman karena Yesus belum bangkit, Roh Kudus belum turun, jadi cara mereka baca Perjanjian Lama masih cara yang lama. Begitu Roh Kudus turun, orang pertama saudara-saudara yang berubah cara pandangnya apa? Yang paling jelas, Paulus. Saudara-saudara, Paulus itu kan bukan dia nggak ngerti Perjanjian Lama, tapi dia cara bacanya salah. Begitu ketemu Tuhan di Damsyik, nggak ada yang baru kok yang dia pelajari. Tapi waktu Yesus menampakkan diri, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Saudara-saudara, saat itu juga seluruh Perjanjian Lama yang dibaca oleh Paulus baru dia ngeh. Oh ternyata, itu saudara-saudara ya. Nah itu, jadi perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit itulah yang membuat semua yang tadinya sudah kita ketahui menjadi jelas, ngeh. Nah itu, oke, sampai di sini sudah jam 4:05. Mari kita tutup dalam doa.